فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Maka kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. 146-nya, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun wa ma wahanu fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Saya ulangi ayatnya. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan berapa banyak nabi-nabi yang telah berperang bersamanya orang-orang sejumlah ya atau telah berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. 147-nya, wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan selalu doa-doa orang-orang yang beriman dalam kondisi mereka genting atau mereka nikmat, terutama dalam keadaan masalah. Kayak tadi di Uhud itu, mestinya kalian ucapkan kalimat-kalimat ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Kalau itu terjadi, maka kata Allah SWT dalam 148-nya, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau kalian mengakui kesalahan kalian lalu kemudian tetap perjuangkan agama Allah, karena itu Allah akan memberikan mereka pahala di dunia, maksudnya kebahagiaan di dunia, kemenangan-kemenangan, memperoleh harta rampasan, pujian, segala macam akan didapatkan. Dan pahala yang baik di akhirat, artinya mereka akan masuk surga dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 149, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Ini ayat turun secara bersamaan ya, dan turun di momen itu ya. Kata Allah SWT, hai orang-orang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, niscaya mereka mengembalikanmu ke belakang kepada kekafiran. Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi. Kalau ada orang-orang kafir, jadikan sebagai pemimpin, ditaati, diapalah segala macam, diikuti cara-caranya, maka itu akan mengajak kalian pada kekafiran. Dan itu akan membuat kalian rugi, meninggal rugi. Ya, apa sih yang mau dikejar? Mobil, jabatan, harta, habis itu habis, tidak ada yang dibawa. Rugi itu sebenarnya gitu. Toh juga akan makan, toh juga akan tinggal, walaupun cuma berbeda casingnya. Rumahnya itu lebih baik, mobil itu lebih baik ya. Kemudian selanjutnya 150, balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Ketahuilah ya, Allah itu sebaik-baik pelindung kalian dan dia sebaik-baik penolong. 151, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa ma'wahumun nar wa bi'sa mathwal zalimin. Pasti kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka neraka dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang zalim. Teman-teman sekalian, kalau terjadi jihad yang benar, memang betul-betul muslimin dari fatwa para ulama benar-benar disepakati, bukan syubhat terjadi, maka itu pasti kemenangan. Pasti diberikan kemenangan. Dan kemenangan ini teman-teman sekalian, karena orang-orang kafir itu berbuat dosa, musyrik kepada Allah. Lalu kata Allah SWT dalam ayat selanjutnya 152, walaqad sadaqakumullahu wa'dahu id tahussunahu bi'idnih hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum walaqad 'afa 'ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-janjinya kepada kalian ketika kalian membunuh dan memerangi mereka dengan izinnya, maksudnya orang-orang kafir, sampai pada saat kalian lemah dan berselisih dalam masalah itu. Sampai kalian sudah mulai meninggalkan bukit remah, bukit pemanah tadi, berselisih, pimpinan mereka bilang jangan, Abdullah bin Jubair lalu yang lainnya mengatakan tidak apa-apa, berselisih, sampai kalian itu terjadi dan mendurhakai perintah Rasul. Sesudah Allah memperlihatkan kepada kalian yang kalian sukai, sudah menang, orang-orang kafir sudah lari, tinggal tunggu sebentar.
Di antara kalian ada yang menghendaki dunia dan ada di antara kalian yang menghendaki akhirat. Ternyata dari 43 orang yang turun, Allah bongkar lagi. Ada di antara mereka memang mau kejar dunia. Ada di antara mereka yang mau akhirat. Ada niatnya memang betul-betul mau bantu orang kumpulin ghanimah. Ada yang enggak, memang mau ngejar ghanimah secara khusus. Ada yang mau dunia, ada yang mau akhirat. Lalu kata Allah SWT di sini, kemudian Allah memalingkan kalian dari mereka. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ya, membuat setelah itu muslimin berhasil mengalahkan orang-orang kafir Quraisy di Hamrat Asad untuk menguji kalian, dan sungguhnya Allah memaafkan kalian. Setelah kesalahan ini pun dari 43 orang yang turun dari Gunung Rumat, gunung pemanah, kalau mereka minta maaf Allah masih bisa maafkan, tapi ambil pelajaran. Dan Allah mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada orang-orang beriman. 153 إذ تصعدون ولا تلؤون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Dan ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedangkan Rasul berada di antara kawan-kawan kalian yang lain memanggil kalian. Karena itu Allah menimpakan atas kalian kesedihan di atas kesedihan. Jadi itu di kancah Uhud, itu kan pada kocar kacir. Nabi sempat panggil, kumpullah wahai hamba-hamba Allah, kumpullah, aku adalah Rasul, tidak ada kedustaan dalam masalah itu. Maka karena ada di antara mereka yang melarikan diri, merasa takut terbunuh, maka Allah tambahkan kesedihan di atas kesedihan. Sudah ada yang turun dari atas gunung pemanah, pada saat pembantian mereka lari lagi tidak melawan, makanya kesedihan. Tapi akhirnya Allah maafkan agar kalian tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dan apa yang kalian luput dari kalian, maksudnya kemenangan tadi, dan terhadap apa yang menimpa kalian, luka-luka. Allah Maha mengetahui dan Allah apa yang kalian kerjakan. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dengan Hamrat Asad akhirnya menghibur kalian setelah kalian merasa bersalah. Sebagian ulama tafsir mengatakan dalam tafsir 153 tadi, itu bahwasanya orang-orang yang turun dari bukit Uhud, bukit pemanah tadi, semuanya merasa menyesal dan bertobat kepada Allah. Maka karena ini salah satu penyebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan di Hamrat Asad, karena pengakuan salah mereka, akhirnya orang-orang Quraisy tidak berani untuk datang. Salah satunya penyebabnya itu, tentu bukan faktor utama. 154 ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبنون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepada kalian semua keamanan berupa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian. Jadi ternyata waktu umat Islam keluar menuju ke Hamrat Asad, Allah buat mereka mengantuk semua. Jadi dalam kondisi datang ke sana, karena rasa ngantuk ini menghilangkan takut ya. Misal kalau kita lagi tidak ngantuk teman-teman, mau nggak kita tidur di pinggir jalan? Nggak mau ya. Tapi coba kalau kita lagi ngantuk berat, di bawah pohon ke di mana, ngantuk tidur. Jadi ngantuk itu menghilangkan rasa takut. Gitu. Allah bilang, kemudian setelah kalian berduka cita karena kalah di perang Uhud, Allah menurunkan kepada kalian keamanan. Apa keamanannya Allah? Berupa rasa kantuk yang meliputi segolongan dari kalian, maksudnya yang jalan tadi. Dan segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Ada di antara mereka yang menahan ngantuknya karena takut nanti kalau Quraisy betul-betul kembali di Hamrat Asad lalu mereka kalah. Dan ada di antara mereka yang menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka menganggap benar enggak sih Allah kasih menang gitu. Masih ada terlintas. Allah mengatakan, mereka berkata, apakah ada bagi kami barang sesuatu atau hak campur tangan dalam urusan ini? Kira-kira masih bisa enggak kita ikhtiar nih ya? Kita berpikir, katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Ini keputusan Allah melalui Rasulnya. Tidak usah khawatir. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepada Muhammad. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami barang sesuatu hak campur dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini.
Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan mati, terbunuh itu, keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Kalau Allah sudah catatkan, di rumahmu atau di tempat yang kamu pergi berperang, pasti mati. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadahmu, dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah maha mengetahui isi hati manusia. Ini ayat-ayat luar biasa ya. Allah bicara dengan kejadian itu detail. Gitu. Sampai kita sendiri sekarang yang tidak hadir kita jadi tahu apa yang terjadi. Ya kan gitu. 155 ayat demi ayat nih. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istazallahumus syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afa Allahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian pada hari bertemu dua pasukan. Jadi ada yang sempat pulang tadi dua suku kan. Ya, dari Aus dan Khazraj.